Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, kembali lagi dengan saya Ari Pratama dalam acara ngobras atau ngobrol santai di Saka Bayangkara Pangkalan Polres Sukoharjo. Nah, kita di sini nanti juga ada beberapa pembahasan ini yang sudah kita ini sebelum kita nanti masukkan narasumber yang akan kita tanya-tanya nanti kira-kira siapa saja. Jadi saya akan menjelaskan ngobrol santai ini adalah salah satu program dari teman-teman kehumasan Saka Bayangkara Pangkalan Polres Sukoharjo yang nanti insya Allah akan direncanakan ada beberapa episode. Jadi salah satunya nanti di kegiatan-kegiatan ini akan kita mengundang, ada beberapa yang akan kita undang berkaitan dengan informasi tentang kepramukaan, ada tentang umum, dan juga nanti ada informasi tentang kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan tentunya ini yang paling penting adalah informasi tentang kepolisian atau kebayangkaraan. Nah, karena ini kita mengikat waktu, karena ini waktu sudah berjalan terus menerus, nanti kita akan bersama narasumber yang luar biasa yang hadir dengan semangatnya, anak muda generasi Gen Z sekarang ini luar biasa ya. Jadi kebetulan kami di sini kedatangan tamu yang sangat keren. Mereka itu sangat menginspiratif buat teman-temannya juga, dan juga di sini mereka juga sebagai pengurus atau Dewan Saka. Ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya kira-kira siapa yang akan kita panggil. Mari silakan kakak untuk masuk ke yang tempat yang sudah kita sediakan di sini. Silakan, selamat datang. Silakan untuk kakak. Nah, kita sudah hadir di sini di depan saya. Nah, nanti biar perkenalan satu persatu, oke ya. Jadi kami ucapkan selamat datang di ngobras atau ngobrol santai Saka Bayangkara Pangkalan Polres Sukoharjo. Sebelumnya selamat sore, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semuanya, cantik-cantik sekali. Masya Allah. Biasa. Oke, kita perkenalan dulu. Di sini ada kak siapa? Ya, selamat sore Kak, salam Pramuka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Putri Rahmawati atau kerap disapa dengan Kak Putri. Di sini saya sebagai pengurus Dewan Saka yang menjabat sebagai wakil ketua. Kemudian saya bersama rekan-rekan saya. Selamat sore semuanya, salam Pramuka. Saya Alia Rahma, biasa dipanggil Rahma. Di sini saya menjabat sebagai bendahara 1. Halo kakak, selamat sore. Salam Pramuka. Saya Sina Gustika Pundra, menjabat sebagai sekretaris 1. Iya, ini kakak yang cantik-cantik ini sudah perkenalan. Di depan saya ini ada Kak Ananda Putri Rahmawati, kebetulan sebagai wakil ketua dewan ya kak ya. Betul Kak. Masa bakti berapa kak? Masa bakti tahun 2025-2026. Masa bakti berarti baru aja dilantik ya? Betul sekali. Iya, keren sekali ini. Oke, di belakangnya tadi ada Kak Alia Rahma Ramadhani, terus sebagai sekretaris ya kakak ya. Bendahara, maaf saya lupa. Tadi tidak memperhatikan karena terlalu cantik sih ya. Oke, di sini ada Kak Sinta Gustika Pondra selaku sekretaris. Jadi kebetulan di sini yang hadir adalah Sri Kandi semuanya. Oke, nah tidak ini kakak, nanti kita langsung aja. Jadi ngobras ini nanti kita akan mau bertanya sih, ada beberapa pertanyaan yang mau kita tanyakan. Tentunya yang pertama buat Kak Ananda Putri Rahmawati dulu. Baik. Asalnya dari mana sih kak? Saya asalnya dari Muter Kak. Dari Muter. Ya, betul. Iya. Untuk ini asal dari gugus depannya dari mana? Oh ya, saya berasal dari Gugus Depan SMA Negeri 1 Muter Kak. SMA Negeri 1 Muter. Luar biasa. Terus ini kak, kan ikut Saka Bayangkara itu kan awalnya juga mungkin awalnya ikut Saka Bayangkara itu bagaimana kak? Kalau saya pribadi ikut Saka Bayangkara dulu hanya karena penasaran Kak, kok kayaknya kegiatannya seru-seru. Kebetulan dulu juga ada senior saya ikut Saka Bayangkara, kemudian saya tanya-tanya, Saka Bayangkara tuh ngapain sih Kak? Dijelasin. Kemudian juga bilang katanya nanti banyak kemah keseruannya gitu. Kebetulan juga saya seseorang yang suka sama tantangan, petualangan, dan minat-minat kayak gitu ya Kak ya, kayak kemah gitu. Makanya
Kemudian saya cari informasi ke Instagram Saka, kemudian menghubungi Kak Arif sebagai instruktur Saka Bayangkara, dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini. Ya, sampai bertahan sampai detik ini ya Kak. Jadi tahapan-tahapan di Saka Bayangkara itu merasakan ya tentunya ya. Jelas Kak. Jadi yang awalnya dulu bergabungnya karena rasa ingin tahu. Jadi kalau ini Kak Ananda ini rasa ingin tahunya tinggi sekali Kak, betul ya. Jadi bisa bergabung sampai sedetik ini dan bahkan bisa memposisi di wakil ketua. Iya betul Kak. Jadi tantangannya itu berat atau tidak Kak? Tantangan itu tergantung sama diri sendiri Kak. Kalau kita menghadapinya dengan tenang, rileks, tantangan itu nggak terasa. Tapi kalau mikirnya wah ini berat, ini susah gitu, nggak bakal terselesaikan Kak. Jadi tergantung sama diri sendiri untuk menghadapi tantangan yang datang tersebut Kak. Oke, karena ini Kak Ananda ini juga sudah lama di Saka Bayangkara. Dari calon anggota berapa tahun Kak calon anggota? 1,5 tahun ya Kak. 1,5 tahun. Oh, lumayan juga ya. Iya betul. Dari calon anggota dilantik menjadi anggota, terus apa lagi? Dewan Saka. Dilantik Dewan Saka. Tentunya sebelum dilantik Dewan Saka kalian harus menempuh dulu perjalanan jauh. Itu apa namanya? Jelajah Trida. Jelajah Trida ya. Itu cuma deket sih. Jadi nggak sampai 15 kilo. Dekat ya. Dekat. Ya, Dekat banget kok. Oke. Jadi Kak Ananda ini nanti sebelum nanti saya lanjutkan pertanyaannya buat Kak Ananda Putri, kembali lagi ke Kak Rahma. Ya. Karena di sini sebagai bendahara ya Kak ya. Tentunya kembali lagi Kak Rahma ini gugus depannya dari mana? Saya dari SMK Negeri 1 Sukoharjo Kak. Oh, SMK Negeri 1 Sukoharjo. Ya. Itu arahnya ke utara ya sebelum Kabupaten Sukoharjo. Kok bisa sih Kak bergabung dengan Saka Bayangkara sampai sedetik ini? Nah ini bagaimana? Dulunya itu karena ada sosialisasi Kak. Kan waktu itu Saka sosialisasi ke SMK Negeri 1 Sukoharjo. Iya. Terus kok tertarik. Nah habis itu kebetulan ada teman saya yang udah menjadi senior, jadi diajak dan alhamdulillahnya bisa sampai saat ini. Oke, oh karena ajakan temen ya, ajakan senior. Iya. Jadi yang tadinya nggak tahu apa itu Saka Bayangkara karena ada sosialisasi, jadinya ada sedikit kepo, betul ya? Betul sekali. Betul. Dan tantangan terberat itu Saka Bayangkara ada nggak? Mungkin izin dari orang tua ya Kak. Soalnya Iya. kan di Saka Bayangkara itu 1 bulan hampir 5 kegiatan bahkan sampai lebih. Oh iya, iya emang benar sih ya. Jadi di Saka Bayangkara itu gini, kegiatannya itu kalau mungkin apalagi ini Lebaran ini, apalagi Ramadan ini mungkin kalau di tanggalan hanya sampai 31, mungkin kegiatannya Saka Bayangkara sampai 35 lebih. Betul sekali. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rama. Kembali lagi di sini aja Kak Fondra. Kalau nama panjangnya Kak Sinta Pustika Fondra ya. Mungkin panggilannya Kak Fondra. Kak Fondra, dari gugus depan mana sih Kak? Sama kayak Kak Rama dari Iya. SMK Negeri 1 Sukoharjo. SMK Negeri 1 Sukoharjo. Oke, kembali lagi pertanyaannya. Kenapa sih bisa ikut Saka Bayangkara? Dulu ada sosialisasi di sekolah juga. Kemudian saya ngajak teman dan akhirnya dia ikut juga di Saka. Terus sampai saat ini, kenapa bisa kok sampai saat ini itu karena ada teman-teman humas yang nyemangatin untuk terus sampai titik ini. Oke, keren sekali. Jadi tentunya kok bisa humas itu apa sih Kak? Kehumasan itu biasanya tugasnya reportase, Iya. terus kayak podcast kayak gini, terus nyampein berita-berita kayak gitu. Oh, mantap sekali ya. Terus Kak Ananda, terima kasih ya Kak Fondra. Iya. Kak Ananda, jadi mungkin tadi Kak Rahma, Kak Fondra juga menyinggung soal humas. Kalau menurut Kak Ananda Putri Rahmawati ini, kehumasan itu apa sih Kak? Jadi kok bisa sih Saka Bayangkara ada kehumasan, tentunya juga ada beberapa kayak terobosan-terobosan yang luar biasa ya. Dan bahkan ini kehumasan ini bisa jadi satuan terkecil loh. Jadi bukan cuma Krida saja, bahkan di kehumasan ini bisa jadi satuan terkecil. Kok bisa?
Ya, baik Kak, izin menjawab ya. Menurut saya kehumasan sendiri dengan arti humas itu adalah hubungan masyarakat yang otomatisnya teman-teman yang bergabung di kehumasan akan berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat umum, yang dimana di sini tuh ada pelatihannya sendiri, seperti pelatihan jurnalistik, pelatihan bagaimana sih caranya reportase yang baik, bagaimana sih cara berbicara yang sopan ketika wawancara, seperti itu. Semuanya akan diajarkan, semuanya akan diberi ilmu secara detail satu persatu kayak gitu Kak. Jadi kehumasan itu bisa menjadi satuan terkecil karena teman-teman yang punya bakat atau punya skill atau ingin mendalam ilmu bicaranya atau kepercayaan dirinya itu bisa bergabung ke kehumasan gitu Kak. Jadi nanti kita belajar bersama, bermain bersama juga, kegiatannya juga nggak hanya di satu tempat, kita bisa mengeksplor dunia luar juga, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di luar juga, masyarakat sekitar, sehingga rasa kepedulian atau rasa sosial, kemudian juga ada jiwa nasionalismenya juga, kemudian kita bisa berani bicara kayak gitu Kak. Jadi dulu saya itu jujur kalau bicara tuh malu Kak, di depan kamera apalagi di depan umum nggak berani Kak. Kemudian dulu Kak Arif mengajak saya, ayo dek ngajak ikut kehumasan kayak gitu Kak. Kemudian semakin kesini Kak Arif memberikan banyak banget ilmu, banyak banget pengetahuan, pengalaman. Jadi di situ pun Kak Arif selalu membuka, gimana kalian ada pertanyaan apa, kesulitan apa, nanti dibantu. Jadi bukan hanya ayo gabung terus dilepas tuh enggak, jadi diajarin satu-satu pelan-pelan sehingga teman-teman kehumasan satu persatu pun bisa punya skill bicara yang baik gitu. Iya, keren sekali ya. Jadi emang kehumasan ini salah satu terobosan juga ya di Saka Bayangkara. Ya. Jadi emang kebetulan di kakak yang angkatan ini jadi kehumasan yang pertama. Ya. Betul ya? Betul. Angkatan yang pertama ya. Jadi semangat buat teman-teman semuanya. Tentunya kembali lagi tadi benar yang dikatakan Kak Ananda Putri Rahmawati ini adalah di dalam kehumasan itu akan mencetak orang-orang yang sebelumnya itu malu. Jadi yang sebelumnya malu-malu mungkin nanti kedepannya akan lebih percaya diri seperti itu. Jadi kakak yang di sana, jadi kehumasan ini salah satu nanti kita melatih tentang public speaking, betul nggak? Betul sekali. Terus yang pertama itu, yang kedua adalah nanti kita akan melatih tentang kejurnalistikan, bagaimana cara kalian mencari berita, betul nggak? Betul Pak. Betul. Terus merangkai berita, merangkai kata-kata, ya kan? Terus berkomunikasi, cara berkomunikasi biar tidak tremor itu bagaimana kan gitu. Apalagi dengan ikut kehumasan itu, dengan momen nanti sebentar lagi kan ada event nih Kak, tahunan, yaitu aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran. Jadi mungkin akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu tentunya buat kakak pramuka, khususnya di Saka Bayangkara dan bahkan pramuka umum khususnya di luar sana. Ini ada aksi APPKBE 2025. Jadi mereka nanti akan mendapatkan beberapa banyak explore, ketemu dengan masyarakat, menyampaikan tentang apa itu mudik, apa itu arus lalu lintas, apa itu tentang wisata, apa itu kuliner, ya nggak? Betul ya? Ya. Jadi Kak Ananda ini luar biasa, jadi emang keren sekali. Jadi kita kembali lagi ke Kak Rahma nih. Kak Rahma, bisa ini nih di dalam Saka Bayangkara ini kan kita akan diajari beberapa, mungkin ada beberapa sih yang perlu diketahui Kak Rahma itu di Saka Bayangkara. Kira-kira kegiatan yang paling menyenangkan itu apa? Mungkin perkemahan ya Kak, karena satu angkatan itu hanya ada 2 kemah, yaitu kemah pendidikan dasar dan kemah pertikaracap. Oh, pertikaracap ya. Jadi kegiatan besar tentunya. Momen dimana kita dilantik menjadi anggota Saka Bayangkara. Oke, keren sekali ya. Jadi momen-momen penting di Saka Bayangkara itu banyak sekali yang didapatkan ya. Kira-kira Kak Fondra, ada nggak sih kerugian bergabung di Saka Bayangkara? Enggak ada. Nggak ada? Enggak ada sama sekali. Mungkin cuma satu ya tantangannya.
izin orang tua, betul nggak? Izin orang tua. Ini tantangannya kita sebagai anggota pramuka, emang dari situ sih izin dari orang tua. Jadi emang kita bagaimana cara kita meyakinkan, betul nggak? Betul. Wah, kegiatan terus, saya sekolah mulai, mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi ini sebagai tantangan juga sih, kita juga bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua bahwa apa yang kita lakukan ini kegiatan positif. Jadi mungkin sebagai hal yang mungkin bagi kita semua, bagi kakak di sini kegiatan yang sangat luar biasa, betul nggak? Betul ya. Kak Fandra, terus tadi kan nggak ada ruginya, terus untungnya itu apa? Untungnya itu bisa memperluas edukasi di Saka Bayangkara, bisa berbicara dengan percaya diri, dengan bergabung dengan kehumasan juga. Terus kita bisa banyak teman tentunya. Menambah relasi ya. Iya, betul. Menambah relasi ini yang paling utama ya, betul ya Kak? Betul. Ya, jadi karena tujuan kita itu di masa muda, soalnya saya dulu pernah muda, jadinya waktu saya masih pelajar, saya paling utamakan itu adalah menebar wawasan dulu, menambah wawasan, menambah relasi, menambah pengalaman. Ini yang paling utama. Tentunya ini yang paling penting adalah kita bertemu dengan banyak orang, betul ya? Kalau kita bertemu dengan banyak orang, kita akan melatih diri kita itu percaya diri atau tidak. Ya, kita kembali lagi ke Ananda Putri. Jadi karena ini sebagai wakil, sebagai orang yang dituakan di Saka Bayangkara nomor 2. Nah, Kak Ananda Putri, kira-kira nih anggota dewannya Kak Ananda itu berapa ya? Dari dewan itu ada 68 orang, Kak. 68, banyak sekali ya? Betul. Itu pun dulu waktu Cata itu lebih banyak loh, Pak. Oh ya, waktu Cata. Ya, benar. Karena banyak seleksi alam ya, mungkin yang bertahan ada 68 ini. Orang-orang yang sangat hebat menurut saya. Ya, karena gini ya, kalau pepatah itu dulu saya pernah lihat di kata-kata itu bukan siapa yang paling lama, bukan siapa yang paling baru, bukan siapa yang paling senior, tapi siapa yang mampu bertahan. Betul sekali. Betul nggak? Betul. Iya, karena yang paling sulit ini adalah bertahan. Karena apalagi dengan kita, kalian ini sudah kelas berapa ini? Kelas 11 ya? 11. Kelas 11, sebentar lagi kelas 12, posisi menjadi senior, menjadi Dewan Saka, tentunya akan menjadi tantangan ya. Jadi di sisi nanti mungkin beratnya di izin orang tua, yang kedua nanti juga kesulitannya adalah ini tantangan terberatnya adalah membagi waktu. Mungkin kakak yang di sana ini yang paling sulit adalah bagaimana cara membagi waktunya, betul ya? Jadi cara membagi waktunya ini keren. Terus Kak Ananda ini ada berapa organisasi yang diikuti sih Kak selain Saka Bayangkara? Jumlahnya aja? Ada beberapa, mungkin kurang lebih 6. Ya. Gila. Kurang lebih. Iya, 6 organisasi. Ya. Semuanya itu penting ya. Ya, semuanya menurut saya penting dan alhamdulillah di sana juga menjadi pengurusnya otomatis lebih harus bisa membagi waktu. Betul ya. Jadi itu jadi tantangan sih. Mungkin kita bisa jadikan teknik kira-kira dengan mengikuti 6 organisasi ini. Apalagi semuanya posisi Kak Ananda ini penting semuanya ya. Bagaimana sih cara membagi waktunya, apalagi dengan kegiatan itu bersamaan, misal nih Saka Bayangkara dengan kegiatan organisasi yang ini berbenturan, bagaimana menurut Kak Ananda ini cara membaginya itu seperti apa? Apakah nanti Kak Ananda harus berubah seperti Naruto atau Membelah diri ya. Baik, mohon izin untuk menjawab ya. Untuk membagi waktu menurut saya pribadi adalah kita bisa memposisikan di mana kita penting di organisasi itu. Misalnya di Saka kita itu ada perkemahan, kemudian di organisasi saya satunya cuma rapat. Nah, posisi saya di situ pentingnya di mana? Saya memposisikan dulu. Oh, di rapat saya bisa digantikan oleh teman saya. Apabila di perkemahan, jika job desk saya misalnya sebagai ketua pelaksana, otomatis saya harus ada. Jadi cara membaginya adalah di mana kita itu lebih penting di dalam atau di event yang berbarengan itu. Nah, kemudian juga selain itu kalau misalnya
ada kegiatan lain di luar kegiatan utama seperti perkemahan, rapat atau ada event lain, nah delala itu kayak jadi satu. Tiba-tiba ya? Ya, tiba-tiba jadi satu Kalau waktu. bahasa Jawanya delala. Kebetulan jadi satu. Caranya gimana kak? Kita lihat dari pukulnya, dari jamnya. Misalnya di organisasi A pagi, organisasi B siang, C malam ibaratnya. Kita bisa, ya nanti kalau misalnya harus terlambat, kita izin terlambat. Kalau kita harus izin duluan, ya kita izin duluan. Pasti akan diperbolehkan karena itu semua penting buat kita. Kalau ditanya manfaatnya ikut organisasi apa sih kak, ya otomatis banyak, seperti menambah relasi yang sudah disampaikan Kak Vondra juga, Kak Arif dan Kak Rahma. Selain itu juga nanti di dunia pekerjaan kita bisa belajar sebelumnya itu dari organisasi, seperti contohnya kita menghadap kepada pimpinan atau gimana, itu kan kita juga belajar kan, belajar untuk percaya diri, ngomongnya harus gimana, penampilannya harus gimana. Nanti di dunia kerja pun kita sudah belajar, kita nggak kaget, mental sama fisik kita udah ditempur waktu di organisasi ini. Jadi otomatis nanti di dunia kerja waktu interview sama HRD atau sama pimpinan, wah saya udah nggak takut lagi nanti ngomongnya gimana. Dulu saya udah pernah sama pimpinan waktu ikut organisasi Saka atau gimana gitu Kak. Gila, keren. Emang wawasannya luar biasa ya. Jadi emang kita kalau ikut organisasi banyak itu, ya tantangannya seperti itu sih kak. Jadi bagaimana cara kita itu mengambil mana sih yang paling penting, apalagi kalau ini semuanya penting, kita ambil yang paling urgent. Tuh. Nah ini ada Kak Rahma nih. Kak Rahma kira-kira ikut berapa organisasi selain Saka Bayangkara? Kurang lebih kayak Kak Nanda, ada 6 Oh, ada 6 organisasi. organisasi, gila keren. Jadi emang luar biasa ya. Jadi ini pengurus inti ini keren-keren semuanya. Organisasinya nggak cukup 1-2 toh, ternyata lebih dari 3. Kak Rahma mungkin hampir sama ya caranya dengan Kak Ananda, atau mungkin ada berbedanya? Mungkin kurang lebih sama kayak Kak Nanda, tetapi kalau di organisasi A itu ada event, lalu di Saka Bayangkara itu juga ada event, kemungkinan saya akan membagi waktu untuk 2 organisasi tersebut. Oh iya betul, jadi cara memanagenya dulu ya yang paling utama. Kak Vondra, kita kembali lagi Kak Vondra dulu lah. Ini dari tadi cuma diem aja. Oke, Kak Vondra, tadi kan juga kita banyak sekali bincang-bincang. Nah, tentunya kegiatan Saka Bayangkara itu unggulannya adalah yang ditunggu-tunggu kegiatan apa sih menurut Kak Vondra? Kegiatan yang event seperti APPKBL atau enggak Nataru, ngepang di pos. Oh iya. Ya sebentar lagi nih kita akan ngepam nih. Kita akan melaksanakan aksi pramuka peduli. Betul ya? Betul. Ya ini kira-kira kalau Kak Vondra ini kemarin itu waktu ikut aksi pramuka peduli karya bakti Lebaran maupun karya bakti Natal dan Tahun Baru, kira-kira Kak Vondra ini hal yang paling berkesan itu apa? Menurut saya reportase. Oh, reportase. Ya, reportase di tempat-tempat yang terlihat ramai seperti terminal atau enggak wisata-wisata yang banyak dikunjungi sama orang-orang. Gila, mantap sekali. Jadi emang tujuannya adalah menyampaikan informasi ya. Betul. Jadi yang ada di umum, apalagi memberikan informasi kepada orang-orang yang di luar sana. Dan juga nih informasi juga, kita juga ada kegiatan selama bulan Ramadan. Jadi dan hari ini tadi kakak ini yang keren-keren ini tadi juga habis menghadap ke Kapolres Sukoharjo selaku Ketua Majelis